Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Pak. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore. Di virtual learning, kalian melihat hari ini kita belajar apa? Integral tak tentu, Pak. Tuh ya. Hari ini kita akan belajar dua macam, yaitu integral tentu dan integral Riemann. Sekarang kita masuk dulu ke integral tentu. Integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Nah, misalnya saya punya pertanyaan seperti ini ya. Tentukan fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan ya, menghasilkan 12x. Misalkan misalnya 12x ditambah 7. Nah, kira-kira fungsi mana yang kalau diturunkan menghasilkan 12x tambah 7? Jadi dengan kata lain, ya siapa yang mau jawab? Santa Monica, Pak. Ya, silakan dijawab Santa Monica. X pangkat 13 ditambah 7X. X pangkat 13 ditambah 7x, gitu? 7X. Ya, coba kita periksa. Ya. Kalau kita periksa ini, kalau misalnya Y-nya sama dengan X pangkat 13 ditambah 7x, maka reaksinya sama dengan apa? 13x pangkat 12 ditambah 7. Ya. Kalau Y-nya ini diturunkan menghasilkan ini. Ya. Bukan Iya, Pak, salah. 7. Oke. Coba, siapa lagi yang mau coba menjawab? Jadi jawabannya bukan yang ini. Siapa lagi yang mau coba menjawab? Dengan kata lain begini. Dengan kata lain, diketahui f aksen x itu sama dengan 12x tambah 7. Yang diketahui ini. Ya. Yang ditanya itu adalah fx. Ya. Nah, kalau yang kemarin, ya, yang sudah pernah kita pelajari, ya, yang diketahuinya adalah begini. Ya. Misalnya diketahui fx sama dengan misalnya 5x pangkat 8 kurang 10x kuadrat misalnya tambah 9. Nah, ditanya f aksen. Nah, kalau yang lalu seperti ini, ya, yang minggu lalu, ya, kalian diminta untuk menurunkan, ya. Nah, sekarang dibalik, sekarang diketahui turunannya, ya. Nah, yang ditanya adalah fungsi sebelum diturunkan, balikannya jadi, ya. Nah, siapa yang mau coba menjawab lagi? 6X pangkat 2 bukan, Pak? Siapa yang menjawab? Santa Monica. Coba, jadi jawabannya apa nih? Berarti fx-nya sama dengan apa? 6X pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 ditambah ya 7X. 7x. Ya. Coba ya. Coba ini kalau kita turunkan menghasilkan apa nih? Ya. Kalau kita turunkan menghasilkan apa? Ya. 6 dikali ya x pangkat 6 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 toh gitu. X dipangkat 2 dikurangi 1 itu ya tambah 7. Ya. Jadi ini ada 12x ditambah 7. Nah, ya. Jadi ternyata yang dijawab ini ya, memang betul menghasilkan 12x tambah 7. Ya. Nah, tapi apakah hanya ada satu? Apakah hanya ada satu fungsi? Ya. Nah, misalnya begini. Kalau saya buat fx-nya begini, bisa nggak nih? Misalnya 6x kuadrat ditambah 7x, ya, ditambah 15.
Nah, kalau ini diturunkan menghasilkan apa? Nah, kalau misalnya fx-nya seperti ini, maka kalau diturunkan menghasilkan apa? 12x tambah 7, Pak. Ya, 12x tambah 7 juga. Ya. Dan kalau misalnya saya ganti lagi, ya, misalnya bukan plus 15, tapi min 25. Nah, ini ketika diturunkan menghasilkan apa? Sama juga, Pak. Sama juga, 12x tambah 7. Ya. Nah, ya. Jadi rupanya, ya, kalau kita bandingkan yang ini, yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, ya, semuanya itu kalau diturunkan menghasilkan 12x tambah 7 semuanya. Ya, jadi rupanya untuk pertanyaan ini, ya, jawabannya tidak tunggal, ya, atau memiliki banyak jawab. Ya, jadi di sini jawabannya ada tak berhingga banyaknya. Ya. Nah, karena itu, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Ya? Nah, berarti di sini bisa kita jawab, ya, fx-nya itu sama dengan 6x kuadrat ditambah 7x ditambah c. Nah, di mana c-nya ini adalah konstanta. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini begini. Ini jawabannya. Ya. Nah, jadi di sini, ya, jadi di sini nilai c-nya memang tidak ditentukan berapa. Berapapun boleh selama c ini merupakan bilangan nyata. Ya. Nah, berapapun nilai c, kalau diturunkan akan menghasilkan 12x ditambah 7. Ya. Nah, sekarang persoalan ini, ya, ini merupakan satu contoh persoalan mencari integral tertentu. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa integral, ya, integral dari 12x tambah 7 x, ya, ini sama dengan 6x kuadrat 6x kuadrat ditambah 7x ditambah c. Ya. Nah, di mana c-nya ini adalah suatu konstanta. Ya. Nah, jadi ini jadi persoalan ini, ya, ya, sampai sini, ya, kita singkat, ya, menjadi seperti ini. Ya, kita singkat menjadi seperti ini. Jadi kalau begitu secara umum, ya, apa makna, ya, apa makna dari integral fx dx? Ya. Nah, nih. Ini apa sih maknanya? Ya. Jadi integral fx dx ini, ya, secara umum ini adalah suatu fungsi yang apabila diturunkan, ya, itu menghasilkan x. Itu maknanya. Ya. Nah, jadi integral dari 12x integral ini, ya, integral apa namanya itu? Jadi integral ini, ya, ini tidak lain adalah suatu fungsi ya. Ini adalah suatu fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan, ya, 12x tambah 7. Ya, itu maknanya. Ya, itu. Nah, itu maknanya. Nah, jawabannya apa? Ya, jawabannya ini. Ya, jawabannya ini 6x kuadrat ditambah 7x ditambah c.
Nah, demikian juga begini, ya. Misalnya apa makna ya, dari integral, ya, integral misalnya apa makna dari integral e pangkat x tambah x dx. Ya, apa maknanya? Ya. Nah, maknanya adalah ya, ini adalah suatu fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan ya, menghasilkan e pangkat x ditambah x. Ya. Nah, itu maknanya. Nah, tapi jawabannya apa? Ini jawabannya apa? Fungsi mana yang kalau diturunkan menghasilkan e pangkat x ditambah x? Fungsi yang mana? Pangkat X tambah 2X. Siapa yang jawab tadi? Burhan. Burhan apa jawabannya? Pangkat X tambah 2X. E pangkat x ditambah 2x, gitu. Ya. Kalau e pangkat x ditambah 2x diturunkan menghasilkan apa? Kalau 2x diturunkan menghasilkan apa? Oh iya. Ya, 2x diturunkan menghasilkan 2, ya. Oke, tapi tadi Burhan skor ya, ada bagian yang betul. Tadi juga apa namanya itu Santa Monica jawab banyak pertanyaan ya. Untuk lupa saya tulis dulu Santa Monica ya. Pas skor 6 tadi banyak jawab pertanyaan. Kemudian tadi Burhan tadi ya. Burhan dapat skor 3. Oke. Nah, jadi apa yang betul kalau begitu? Nah, ini pangkat X udah betul. Ininya apa nih? Ya, ini adalah setengah x kuadrat. Setengah x kuadrat ditambah c. Ya. Nah, di mana sini c-nya ini adalah suatu konstanta. Ya. Nah, tadi kita dalam mengerjakan ini ya tampaknya kita menebak-nebak, ya, mencoba-coba ya. Nah, makanya tadi ada yang salah ya. Nah, karena itu kita perlu bantuan rumus-rumus ya yang bisa membantu ya. Nah, seperti halnya ini, kenapa bisa tiba-tiba muncul setengah x kuadrat? Ya, ini bagaimana bisa tiba-tiba muncul seperti itu? Ya, nah, kita makanya memerlukan bantuan beberapa rumus ya. Nah, misalnya rumus 1 ya. Rumus 1 itu adalah integral ya, x pangkat n dx ya, itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ya, ditambah c. Ini rumus yang pertama. Ini rumus 2. Nah, ini di sini dengan catatan ya, n-nya tidak boleh bernilai min 1. Ya. N-nya tidak boleh bernilai min 1. Ya. Nah, sedang kalau n-nya min 1, bagaimana penyelesaiannya? Ya. Kalau n-nya min 1, penyelesaiannya bagaimana? Nah, itu dilihat di rumus 2 jawabannya. Ya, integral ya, x pangkat min 1
dx. Ya, ini sama saja dengan integral dari 1/x. 1/x dx. Nah, atau bisa juga nulisnya begini ya, integral dx per x. Ini sama saja ya maksudnya. Nah, ini sama dengan apa? Ya, sama dengan logaritma natural ya, dari harga mutlak x ya, ditambah ya. Nah, jadi kalau pangkatnya selain min 1, kita bisa gunakan rumus yang ini. Tapi kalau pangkatnya min 1, kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya rumus 3. Nah, integral dari E pangkat X. Ini apa nih kira-kiranya? Harusnya Burhan bisa jawab nih harusnya. Tadi kan udah jawab dia sebenarnya. E pangkat X plus D, plus C. Ya, betul ya. E pangkat X ditambah C. Betul ya. Burhan. Burhan mendapat skor 3. Oke. Lanjut lagi ya. Rumus 3 sudah. Rumus 4. Nah, ini rumusnya agak mirip seperti ini. Ya, integralnya ya maksudnya. Ya, tapi di sini A ya, bukan E. Ya. Nah, ini adalah 1/, logaritma natural dari A ya, kali A pangkat X tambah T. Nah, di sini A-nya ini ya, A-nya ini harus positif ya, dan tidak boleh bernilai 1. Dan tidak boleh bernilai 1. Ya. Itu. Nah, itu adalah rumus 4. Kemudian rumus 5. Ya. Ini sebenarnya bukan rumus tapi satu dalil ya, satu dalil atau teorema ya. Nah, integral dari mana nih? Kurung. Nah, ini integral dari F1 A1 F1X ya. Kemudian ditambah A2 F2X ya, dan seterusnya sampai AN FN. Ini ya. X. Nah, itu sama dengan
A1 kali integral F1x. F1 x tambah A2 tambah A2 integral F2 x dx dan seterusnya hingga AN dikali integral Fn x. Itu ya. Nah, kita kerjakan beberapa contoh ya. Ya, anggaplah yang tadi contoh 1 belum ada ya. Kita buat contoh yang baru saja ya. Contoh. Nah, misalnya persoalannya adalah integral ya. Misalnya di sini adalah 4 x pangkat 3 ya, kurangi 5 x kuadrat ditambah 6x kurang 4. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa ditambah satu lagi, misalnya rumus 5 ya, yang mungkin bisa membantu. Itu adalah integral dx dengan x ditambah ya. Nah, kita jawab. Soalnya ini. Nah, kita lihat bahwa integrannya ya, ini integrannya itu ada 4 suku ya. Suku pertama ini, suku kedua, suku ketiga, suku keempat ya. Jadi di sini integrannya memuat 4 suku ya. Nah, lebih dari 1 suku. Nah, sehingga kita gunakan pertama kali dalil ini ya. Ini satu dalil yang memberikan petunjuk bagaimana caranya mengerjakan suatu integral ya. Apabila integrannya itu terdiri dari buah suku, beberapa buah suku. Maka di sini bisa kita mulai dengan mengerjakan ya. Ini kita uraikan menjadi 4 dikali integral 4 dikali integral x pangkat 3 x pangkat 3 dx itu. Jadi di sini A1-nya bernilai 4 ya. F1x-nya x pangkat 3 ya. Kemudian A2-nya adalah min 5 ya. Di sini ditambah min 5 itu adalah A2-nya dikali integral F2-nya adalah x kuadrat ya. X kuadrat. Itu ya. Setelah min 5 plus 6 ya.
plus 6 itu adalah A3-nya, ya. Integral F3. F3-nya adalah X. Kemudian ditambah min 4. Ya, min 4-nya sebagai A4. Min 4 dikali integral dx. Nah, itu. Ya. Jadi di langkah awal kita menggunakan dalil yang ini, ya. Karena integralnya terdiri dari satu suku. Ya, makanya kita uraikan seperti ini. Ya. Nah, baru kemudian, ya, untuk masing-masing integral ini, ya, untuk masing-masing integral ini, kita bisa menggunakan rumus 1, ya, kita pakai, ya, dan terakhir untuk yang ini kita gunakan rumus 5. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, ya, ini sama dengan 4 dikali, ya, ini n-nya 3, ya, n-nya 3, jadi 1/3 tambah 1. X pangkat, ya, 3 tambah 1. Itu untuk integral yang pertama, ya. Integral yang kedua, ya, itu ditambah min 5. Ditambah min 5 dikali 1/4 berapa tambah 1? Ya. 1/4 2 tambah 1. Ya. X pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1. Ya. Lanjut lagi plus 6. Ya. 6. Nah, integral X dx. Ini, ya. Oh, masih pakai yang ini, masih pakai rumus 1, ya. 6 dikali, ya, 1/4 1/1 tambah 1. Kemudian X pangkat 1 tambah 1. Nah, itu, ya. Nah, baru ditambah min 4. Nah, integral dx, ya. Integral dx itu adalah x, ya. Jadi min 4 x, ya. Ditambah konstanta. Konstantanya K, ya. Jadi untuk konstanta simbolnya bisa sembarangan, ya, nggak harus C, apa aja bisa, ya, yang jadikan simbol. Nah, ini sama dengan, kalau disederhanakan adalah 4/4, ya, dikali X pangkat 4. Nah, jadi ini adalah X pangkat 4. Kemudian dikurangi 5/3. Dikurangi 5/3 dikali X pangkat 3. Ya. Kemudian berikutnya ditambah 6 dibagi 1 tambah 1. Ya. 3X. Berat. Ya. Dan dikurangi 4X tambah K. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Ini jawaban akhirnya. K-nya adalah konstanta. Untuk contoh 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk contoh 1. Ya. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut contoh 2, ya. Contoh 2. Tanya soalnya begini. Integral dari 7 E pangkat X dikurangi 10 X
ditambah 2 X pangkat 5. Misalnya seperti ini. Soalnya. Nah, kalau kita perhatikan di soal ini, ya, di dalam integralnya ada berapa suku? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ya. Nah, untuk yang suku pertama, E pangkat X ini, kita bisa gunakan rumus yang 3. Rumus 3. Ya. Kemudian untuk yang suku kedua, 10 per X, kita bisa gunakan rumus yang rumus 2. Rumus 2. Untuk yang suku ketiga, kita gunakan rumus yang pertama. Nah, tapi sebelumnya, kita menggunakan dulu dalil. Ya. Karena integralnya terdiri dari beberapa suku. Ya. Ini. Ya. Ini sama dengan 7 dikali integral E pangkat X. Kemudian ditambah min 10. Min 10 dikali integral per X. Per X, dx. Ya. Kemudian ditambah 2 dikali integral X pangkat 5. Itu. Ya. Jadi kita pecah dulu ya integralnya jadi 3 menjadi 3 suku ya. Berikutnya sama dengan 7 dikali integral E pangkat X ya. Integral E pangkat X tetap E pangkat X dan dikurangi 10 ya. Atau ditambah min 10 ditambah min 10 dikali integral dari 1 per X dx ya. Nah, kita pakai rumus yang rumus 2 ya. Itu logaritma natural dari harga mutlak X. Itu ya. Nah, kemudian ditambah 2 dikali ini pakai rumus yang pertama 1 per 5 tambah 1 ya, dikali X pangkat 5 tambah 1 ya, tambah K misalnya ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, dengan 7 E pangkat X 7 E pangkat X ya, dikurangi 10 dikali logaritma natural harga mutlak X itu ya. Nah, kemudian ditambah 2 dibagi 5 tambah 1 ya, 2 per 6. 2 per 6 itu adalah 1 per 3. 1 per 3 dikali X pangkat 5 tambah 1 jadi 6 ditambah K. Ya, di sini K-nya adalah konstanta. Jadi jawaban akhirnya ini. Ya. Nah, untuk contoh 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau misalnya gitu gimana nih? Integral 5 pangkat X. Ini kita pakai rumus yang mana?
Apakah rumus 1, apakah rumus 2, rumus 3, rumus 4, rumus 5. Integral 5 pangkat X dx. Ya. Ini kita gunakan rumus yang 4. Ya. Jadi sama dengan 1 per logaritma natural dari 5 kali 5 pangkat X. 5 pangkat X. Ditambah